Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Umumnya, para hewan menetap di suatu tempat. Sebagian bahkan mengklaim wilayah kekuasaannya. Misalnya saja para kucing yang menandai wilayah kekuasaan dengan kencing dan cakaran. Mereka akan mengusir hewan lain yang memasuki wilayah kekuasaannya. Tapi ada pula hewan yang tidak menetap. Mereka biasanya melakukan migrasi ketika tempat yang ditinggali tidak kondusif lagi. Migrasi sendiri adalah proses perpindahan organisme dari satu tempat ke tempat lainnya. Ada beberapa hewan yang sering melakukan migrasi, entah dalam jarak dekat maupun jarak jauh, entah dalam koloni besar maupun kelompok yang kecil. Tapi jarang ada hewan yang melakukan migrasi sendirian. Dalam video ini, admin akan membagikan informasi tentang beberapa hewan yang melakukan migrasi. Karena jenisnya lumayan banyak, maka admin akan menyaring dan memilih jenis yang melakukan migrasi dalam jumlah besar dan jarak yang jauh. Siapa saja mereka? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Mendengar kata migrasi, hewan pertama yang terbayangkan adalah wildebeest. Mereka adalah herbivora yang hidup di savana Afrika, khususnya Afrika Selatan. Wildebeest agak mirip kerbau, tapi lebih ramping. Mereka hidup dalam koloni yang besar. Dalam satu tahun, wildebeest melakukan beberapa kali migrasi, tapi hanya wildebeest biru yang melakukan migrasi. Sementara wildebeest hitam biasanya menetap di satu wilayah. Wildebeest melakukan migrasi karena beberapa alasan, yaitu rumput hijau, sumber air, dan cuaca yang lebih bersahabat. Mengutip artikel yang diterbitkan oleh Expert Afrika, wildebeest hidup di wilayah Tanzania, lalu bergerak menuju wilayah Kenya pada pertengahan tahun. Mereka akan kembali lagi ke wilayah awal di bulan November. Beberapa peneliti meyakini bahwa wildebeest mengetahui perubahan cuaca. Mereka bergerak menuju ke wilayah dengan curah hujan yang tinggi agar menemukan rumput hijau dan sumber air. Migrasi wildebeest merupakan salah satu migrasi terbesar. Dalam satu koloni bisa terdapat 1,5 juta wildebeest. Mereka menempuh jarak sekitar 480 km. Beberapa hewan juga mengikuti migrasi wildebeest, misalnya zebra yang jumlahnya bisa mencapai 200.000, dan beberapa jenis antelope dengan jumlah sekitar 300.000 ekor. Itu adalah perjalanan yang berat. Beberapa wildebeest harus melahirkan di tengah migrasi. Mereka yang tertinggal bisa saja jadi mangsa bagi para pemangsa. Lalu medan yang dilewati cukup ekstrim dengan bahaya yang terus mengancam. Ini bukan hanya perjalanan migrasi, tapi juga perjalanan hidup dan mati. Salah satu jenis penguin yang melakukan migrasi adalah penguin kaisar atau emperor penguin. Mereka menempuh jarak hingga ribuan kilometer di lautan, menuju tempat yang sama dan tiba dalam waktu yang bersamaan. Penguin kaisar akan melakukan migrasi pada bulan Maret. Tujuan mereka adalah Antartika. Penguin melakukan migrasi bukan demi makanan, tapi mereka melakukannya untuk bereproduksi. Para penguin yang telah tiba akan mencari pasangannya, bertelur, bergantian menjaga dan merawat anaknya. Dan mereka akan kembali ke laut untuk berpetualang lagi. Tapi pada waktu yang sama dan tujuan yang sama, para penguin kaisar ini akan melakukan migrasi kembali seperti ritual sebelumnya. Ikan salmon adalah ikan yang bisa hidup di air tawar dan air asin. Ikan salmon punya siklus hidup yang unik, terutama perjuangan mereka dalam menempuh jarak 6.000 km demi berkembang biak. Salmon dewasa hidup di lautan, dan ketika memasuki bulan Agustus atau September, para salmon akan melakukan perjalanan yang sangat jauh dan berbahaya. Mereka menyeberangi lautan, memasuki sungai, dan terus melawan arus menuju ke hulu sungai. Kadang, para salmon harus melompat demi bisa menuju ke hulu sungai.
Belum lagi ancaman dari para pemangsa yang menanti mereka. Setelah menempuh jarak yang jauh dan akhirnya tiba di tempat tujuan, para salmon akan bereproduksi dan akhirnya mati karena kelelahan. Telur salmon akan menetas. Mereka hidup di sekitar sungai, dan ketika dewasa, mereka akan menuju ke lautan. Saat musim kawin tiba, mereka melakukan ritual penuh perjuangan seperti yang dilakukan orang tuanya. Menempuh jarak ribuan kilometer, menghadapi bahaya, melakukan reproduksi, dan akhirnya mati. Monarch butterfly atau kupu-kupu raja adalah jenis kupu-kupu yang melakukan migrasi. Mereka hidup di Amerika Utara, biasanya di wilayah Amerika Serikat atau Kanada. Tapi saat musim dingin tiba, kupu-kupu ini akan terbang dan menempuh jarak ribuan kilometer menuju ke wilayah Meksiko. Mereka melarikan diri dari cuaca dingin di sekitarnya. Kupu-kupu raja akan berkumpul di pepohonan dalam jumlah yang sangat banyak. Pada bulan Oktober, kupu-kupu raja yang hidup di wilayah Amerika dan Kanada akan menuju ke Meksiko. Mereka menetap di sana selama beberapa bulan. Lalu di bulan Maret mereka kembali ke habitat asalnya. Alasan kupu-kupu raja melakukan migrasi adalah menghindari suhu dingin dan kembali untuk sumber makanan. Ada 3 alasan yang membuat penyu melakukan migrasi. Yang pertama, mereka menuju ke perairan yang hangat dengan cuaca yang bersahabat. Yang kedua, demi sumber makanan. Dan yang ketiga, demi berkembang biak. Para penyu akan menempuh jarak ribuan kilometer saat melakukan migrasi. Mereka yang bereproduksi akan menuju ke pantai, membuat sarang, menaruh telur, dan kembali ke laut. Sementara para bayi yang menetas tidak perlu diajari apa yang harus dilakukan. Mereka sudah paham bahwa setelah menetas harus langsung menuju ke laut. Nantinya, mereka akan kembali ke pantai untuk berkembang biak seperti penyu lainnya. Migrasi penyu bisa menempuh jarak hingga ribuan kilometer dan menghadapi berbagai macam bahaya. Anak-anak yang menetas juga langsung dihadapkan dengan ancaman dari hewan lain yang bisa memangsa mereka dengan mudah. Banyak burung yang melakukan migrasi. Burung yang melakukan migrasi dengan jarak paling jauh adalah Arctic Tern. Mereka melakukan migrasi dengan jarak mencapai 35.000 km. Umumnya, burung bermigrasi dari selatan ke utara atau sebaliknya. Alasan mereka melakukan migrasi adalah karena cuaca, sumber makanan, musim kawin, dan kondisi di habitatnya. Burung-burung yang melakukan migrasi bisa saja terus terbang selama beberapa waktu. Mereka melakukan berbagai hal di udara sembari terbang. Karibau atau rusa kutub adalah hewan yang melakukan migrasi dalam jumlah yang banyak. Mereka seperti wildebeest. Mereka bergerak dari habitatnya menuju ke wilayah lain. Alasan karibau melakukan migrasi adalah demi mencari tempat dengan wilayah yang lebih hangat dan sumber makanan yang melimpah. Tapi mereka juga tidak tahan dengan cuaca panas dan akan kembali ke habitatnya yang lebih dingin ketika tanaman mulai tumbuh kembali setelah berakhirnya musim dingin. Bagi kelelawar yang hidup di wilayah dingin, mereka harus memilih saat salju mulai turun. Apakah mereka akan melakukan hibernasi dan mencoba bertahan dari suhu dingin? Atau mereka melakukan migrasi dan menempuh jarak ribuan kilometer demi mendapatkan sumber makanan yang melimpah dan suhu yang lebih bersahabat. Beberapa kelelawar yang melakukan migrasi akan menuju wilayah dengan suhu yang lebih hangat. Di sana mereka bisa mendapatkan makanan yang melimpah. Saat musim panas datang, mereka akan kembali ke habitatnya dan hidup seperti biasanya. Pernah melihat daratan yang dipenuhi kepiting merah? Di Pulau Natal, kepiting merah akan melakukan migrasi menuju daratan untuk berkembang biak. Migrasi mereka adalah pemandangan yang luar biasa. Jarak yang ditempuh cukup jauh dengan bahaya yang mengancam. Mereka bergerak antara pantai dan hutan. Tujuannya adalah untuk berkembang biak. Ikan tuna sirip biru Atlantik adalah petualang di lautan. Mereka menghabiskan hidupnya dalam koloni dan berpetualang menyusuri lautan, khususnya di Samudra Atlantik. Ikan ini melakukan migrasi untuk mencari perairan hangat dengan sumber makanan yang melimpah.
mereka juga melakukan migrasi untuk berkembang biak. Saat melakukan migrasi, biasanya ikan tuna harus menghadapi berbagai ancaman yang ada di sekitarnya. Itulah beberapa hewan yang melakukan migrasi dengan jumlah yang banyak dan jarak yang begitu jauh. Mereka adalah hewan yang luar biasa. Secara alami, bisa menentukan waktu yang tepat, menentukan arah, dan hampir semuanya bergerak tanpa adanya pemimpin yang menunjukkan jalan. Semoga informasinya bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.